Halo saudara dong, hari ini beta mau sedikit berbagi informasi, sedikit berbagi pengetahuan juga kepada teman-teman bahwa yang lagi viral hari-hari ini tentang pemindahan ibu kota dari ibu kota Jakarta menuju ke Kalimantan. Saksikan video selengkapnya. Dengan berpindahnya ibu kota, maka akan ada pertumbuhan ekonomi yang baru. Berpindahnya ibu kota dari Jakarta ke Kalimantan Timur dan diberi nama oleh Presiden Jokowi yaitu Nusantara. Nusantara ini bukan hanya dicanangkan oleh Presiden Jokowi, tetapi langsung direalisasikan dan sudah dirapatkan bersama dengan DPR RI. Jadi teman-teman, sebuah keputusan pemerintah untuk memindahkan ibu kota negara itu bukan ditetapkan oleh pemerintah itu sendiri, namun itu ditetapkan oleh pemerintah dan DPR, lalu disahkan melalui rencana undang-undang atau RUU IKN. Dengan begitu, maka ibu kota baru yang diberi nama Nusantara ini akan menjadi satu pertumbuhan ekonomi baru yang selama ini kita ketahui yang begitu lama. Presiden Jokowi membuat satu terobosan baru yaitu Indonesia sentris. Selama ini semua pusat ekonomi itu lebih banyak atau lebih berkutat di Pulau Jawa. Presiden Jokowi ingin membuat semua daerah-daerah yang khususnya yang ada di timur juga bisa bersaing dengan Pulau Jawa. Makanya terpilihlah Kalimantan ini. 5 hal yang membuat seorang Presiden Jokowi menetapkan Nusantara menjadi ibu kota yang baru. Yang pertama, sesuai dengan kajian yang dilakukan oleh BMKG, resiko bencana itu sangat kecil di sana. Yang kedua, berada di tengah Indonesia. Nah, ini penting teman-teman. Berada di tengah Indonesia artinya ini bisa menghapus stigma timur dan stigma barat, karena dia berada di tengah-tengah. Jadi tidak ada lagi yang namanya kesenjangan yang berkaitan dengan batas-batas wilayah, karena ini dia di bagian tengah. Jadi sangat strategis dan sangat proporsional. Yang ketiga, lokasi berdekatan dengan wilayah berkembang. Terus yang keempat, memiliki infrastruktur relatif lengkap. Yang kelima, lahan milik pemerintah. Jadi pemerintah memiliki 180.000 hektar. Hal ini memudahkan pemerintah dalam membangun tanpa terlalu direpotkan dengan urusan pembebasan lahan. Yang akan memimpin dari ibu kota Nusantara ini akan ditunjuk yang namanya kepala otorita. Jadi ini dia setingkat menteri yang ditunjuk langsung oleh presiden. Belum ada pemilihan ya, belum ada pemilihan umum seperti gubernur, bupati atau pemimpin daerah lainnya. Jadi ini masih ditentukan oleh presiden. Jadi pengambilan keputusan serta pengambilan kebijakan dia akan terus berkoordinasi dengan pemerintah pusat, karena yang memilih kepala otorita adalah presiden. Nah, berikut saya akan tunjukkan calon-calon atau kandidat-kandidat yang bersebaran di media. Tapi mungkin ini baru belum akurat ya teman-teman, tapi beta pikir dengan prediksi-prediksi yang sudah dikeluarkan oleh banyak media bisa saling membantu. Ini saya tunjukkan foto-foto atau profil-profil orang yang akan dicalonkan Presiden Jokowi sebagai kepala otorita. Tapi ini masih bersifat prediksi dan belum pasti, karena yang punya hak prerogatif itu adalah presiden. Dengan pemindahan ibu kota negara ini, mari kita kasih sumbangsi pikiran. Media sosial sebagai media yang mempersatukan kita semua, media yang membuat kita semua bisa menyuarakan aspirasi-aspirasi yang positif.
Jadi itu yang bisa beta sampaikan. Salam cerdas dan salam NKRI. Merdeka!